Guna meningkatkan layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung menggelar diseminasi layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Kegiatan diseminasi dipusatkan di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung pada Jumat pagi. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Lampung, Dr. Alipio Sarumaha, SHMH menyampaikan dasar hukum kegiatan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, dan pembatalan, serta memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang tata cara penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan. Lebih lanjut disampaikan kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman tentang manfaat layanan pemberian status kewarganegaraan dan layanan pewarganegaraan serta persyaratan dan prosedur yang berlaku bagi masyarakat pengguna layanan ini. Kita patut bersyukur pada Tuhan bahwa pada hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diseminasi layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Dan tentu kegiatan yang kami lakukan pada saat ini, dasar-dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan nanti ada hal yang baru, itu ada peraturan pemerintah yang baru juga menjadi dasarnya, yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 ini yang baru. Dan nanti yang baru ini yang akan kita tekankan, karena ini baru saja keluar kemarin, tanggal 31 Mei tahun 2022. Demikian juga dasar hukumnya dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2015. Demikian juga dasar hukumnya di keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022. Dan tentu kegiatan ini juga karena ada dasar, yaitu kan ada pengeluaran, ada di DIPA, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dan selanjutnya Bapak Ibu, bahwa kegiatan yang hari ini dilaksanakan tanggal 24 Juni 2022 yang bertempat di Hotel Bukit Randu ini, tujuannya adalah bagaimana memberikan solusi mengenai permasalahan kewarganegaraan dan perwarganegaraan di Provinsi Lampung. Dan sebagai informasi juga kami laporkan bahwa narasumber yang hadir yang akan memberikan penajaman terhadap substansi terkait kewarganegaraan ini hadir nanti di tengah kita di sini. Ada Bapak Samsul Bakri, yaitu Sekretaris Dinas Kependudukan dan Dukcapil Provinsi Lampung, dengan materi layanan kependudukan bagi warga negara asing dan anak berkewarganegaraan ganda. Dan nanti juga saya sendiri, saya akan menyampaikan bagaimana layanan kewarganegaraan yang ada di administrasi hukum umum. Ini nanti terkait masalah template, terkait masalah akses yang akan dilalui atau yang akan dihadapi pada saat kita mengajukan permohonan kewarganegaraan atau pewarganegaraan. Dan yang ketiga nanti kita juga akan narasumber yang ketiga nanti ini akan dibawakan oleh Bapak Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan materi layanan keimigrasian bagi warga negara asing dan anak berkewarganegaraan ganda, dalam hal nanti disampaikan oleh Bapak Imam Santoso SSOS. Bapak Ibu yang kami hormati, kami laporkan juga pada kesempatan ini bahwa peserta hari ini berjumlah 150 orang, dan kami akan sebutkan persatu bahwa yang 150 orang itu dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi, Kantor Disdukcapil Provinsi Lampung, Kantor Disdukcapil Kota Bandar Lampung, Kantor Disdukcapil Kabupaten Pesawaran, Kantor Disdukcapil Kabupaten Pringsewu, Kantor Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan,
dan kantor di Dukcapil Kota Metro. Ada juga media online, cetak dan elektronik, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan di Kota Bandar Lampung. Demikian beberapa hal yang bisa kami laporkan pada kesempatan ini. Atas perhatian Bapak Kepala Kantor Wilayah, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk menyampaikan kata sambutan dan arahan pada kegiatan ini, serta berkenan membuka acara ini secara resmi. Atas kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Lampung, Edi Kurniadi BCIP SHMH, menyampaikan sambutan sekaligus secara langsung membuka kegiatan diseminasi. Dalam sambutannya, Edi Kurniadi menyampaikan hak kewarganegaraan merupakan salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi negara. Ini tertuang dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya, berdasarkan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditentukan bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam pasal 28D ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Sebagai hak konstitusi, maka negara wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Dari perspektif hak asasi manusia, pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Talipun. Yang saya hormati para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan kantor Kementerian Hukum dan HAM Lampung, hadir di sini Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, para pejabat administrator di lingkungan kantor Kementerian Hukum dan HAM Lampung, para narasumber, Bapak Samsudin Bakri, Esos, selaku Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Lampung, para peserta dan panitia rapat ini ya, kegiatan diseminasi layanan kewarganegaraan yang saya banggakan, juga para tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridho dan rahmatnya kita semua pada hari ini masih diberikan terutama nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan di tengah-tengah suasana pandemi yang juga belum dinyatakan reda dan bahkan ada peningkatan lagi. Untuk itu saya pesan tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Hadirin yang saya hormati, hak kewarganegaraan merupakan salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi negara kita dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
ditentukan bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam pasal 28D ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan sebagai hak konstitusi, maka negara wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak kewarganegaraannya. Dari perspektif hak asasi manusia, Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka peningkatan kualitas layanan di bidang kewarganegaraan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah meluncurkan layanan kewarganegaraan secara elektronik atau online melalui aplikasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Indonesia atau yang disingkat menjadi SAKE. Layanan kewarganegaraan tersebut terdiri dari 1. Pewarganegaraan naturalisasi. Pernyataan menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda. Pernyataan tetap menjadi warga negara Indonesia. Laporan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya. Permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada Presiden Republik Indonesia. Surat keterangan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, layanan kewarganegaraan ini erat kaitannya dengan layanan keimigrasian, terutama dalam upaya pengawasan orang asing. Keimigrasian ini menyangkut hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Layanan keimigrasian ini juga dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian dan di daerah dilaksanakan oleh kantor imigrasi. Selain keimigrasian, layanan kewarganegaraan erat kaitannya dengan layanan kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, terutama menyangkut identitas penduduk sebagai pemohon kewarganegaraan. Pada hari ini, kami mengundang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, kantor imigrasi, camat dan lurah sekota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mensosialisasikan layanan-layanan di bidang kewarganegaraan. Melalui diseminasi layanan kewarganegaraan dan kewarganegaraan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas kita dalam memberikan layanan publik di bidang kewarganegaraan guna memenuhi hak-hak warga negara, serta dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat di wilayah. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan di wilayah Provinsi Lampung tahun 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut, Kakanwil Kemenkumham Lampung menyebutkan bahwa layanan kewarganegaraan ini erat kaitannya dengan layanan keimigrasian
terutama dalam upaya pengawasan orang asing. Keimigrasian ini menyangkut hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Layanan keimigrasian ini juga dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian dan di daerah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi. Selain keimigrasian, layanan kewarganegaraan erat kaitannya layanan kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota, terutama menyangkut identitas penduduk sebagai pemohon kewarganegaraan. Melalui diseminasi layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antar pihak dalam memberikan pelayanan publik di bidang kewarganegaraan guna memenuhi hak-hak warga negara, serta dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat di wilayah. Jadi ini kita mensosialisasikan ya, supaya nanti terkait dengan hak-hak kewarganegaraan maupun bagaimana cara mendapatkan kewarganegaraan itu sendiri, makanya dihadirkan di sini, diadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi semua dinas maupun instansi terkait yang melayani masalah kewarganegaraan kita hadirkan di sini, dan juga supaya bisa mensosialisasikan selanjutnya ke masyarakat untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat itu sendiri. Ini kan erat kaitan dengan keimigrasian, kan ya, terkait pengawasan. Kaitan dengan imigrasi tentunya ada. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa imigrasi itu terkait dengan bagaimana pengawasan terkait dengan orang-orang asing yang berada terutama di wilayah Provinsi Lampung ini. Harapan kedepannya Pak terkait? Harapan kedepannya adanya sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Distipcapil juga dengan dinas-dinas yang terkait lainnya, terutama dalam memberikan pelayanan hak-hak kewarganegaraan. Kegiatan yang diikuti oleh 150 peserta ini menghadirkan 3 orang narasumber. Ada yang teringat sesuatu nggak dengan sake? Jepang ya? Jepang dan Korea ya Pak ya? Itu minuman itu ya? Oh minuman, bukan makanan ya Pak? Oh bukan. Saya jadi teringat yang viral akhir-akhir ini kan ada pernikahan Maudy Ayunda dengan pria yang berkeluarga negara apa? Korea ya. Jadi saya kepikiran barusan, apakah ketika nanti mereka punya anak, apakah fasilitasnya untuk mendapatkan kewarganegaraan itu sama seperti itu? Samakah dengan saya juga sebenarnya campuran ya, tapi antara Batak apa dengan Batak apa seperti itu. Kebetulan Maudy Ayunda berbeda, campuran juga, tapi antara Indonesia dengan Korea. Nah mungkin kan, kita ini mau tahu nih sebenarnya kalau pernikahan yang seperti itu, negara tadi kata Bapak narasumber sebelumnya, negara hadir loh untuk memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Dr. Alpius Sarumaha, SHMH, didapuk untuk menyampaikan materi tentang layanan kewarganegaraan. Dalam pemaparannya, Alpius mengatakan bila diseminasi ini adalah upaya Kemenkumham Lampung dalam memfasilitasi sarana diskusi mengenai permasalahan kewarganegaraan dan pewarganegaraan di Provinsi Lampung, di mana dengan diseminasi akan ada solusi mengenai permasalahan kewarganegaraan dan pewarganegaraan di Provinsi Lampung, serta meningkatkan kualitas layanan di bidang kewarganegaraan dan pewarganegaraan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Menurut Alpius, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas layanan di bidang kewarganegaraan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah meluncurkan layanan kewarganegaraan secara elektronik atau online melalui aplikasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Indonesia atau yang disingkat menjadi SAKE. Sementara itu, layanan kewarganegaraan tersebut terdiri dari pewarganegaraan atau naturalisasi, pernyataan menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda, pernyataan tetap menjadi warga negara Indonesia, laporan kehilangan kewarganegaraan RI dengan sendirinya, permohonan kehilangan kewarganegaraan RI atas permohonan sendiri kepada Presiden Republik Indonesia, surat keterangan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.
Bapak Ibu yang kami hormati, saya bangga ada di tengah-tengah Pak Camat, ada juga dari Pak Sekcam, ada juga teman-teman dari Dukcapil. Ini ada kaitannya semua. Saya Bapak Ibu di Lampung ini belum lama, ini baru 3 bulan lebih, ya, sejak Maret dan 3 bulan lebih. Saya cukup senang sekali melihat Lampung ini. Kenapa? Karena ini mirip-mirip dengan kampung saya. Ya, mirip-mirip. Ya, hanya di sini beragam. Ya, beragam. Ya, ada yang keriting rambutnya, ada yang lurus, dan ada juga yang memang bergelombang. Gitu ya. Kalau di kampung saya ini hampir sama ya, hampir mirip-mirip semua. Rambutnya lurus-lurus, matanya sempit-sempit, bukan sipit ya, sempit-sempit. Kadang kalau saya ke Medan dikirain saya dari Tiongkok Selatan, bukan. Saya Indonesia asli, dan kepulauan yang ada yang saya lahir di sana itu masih termasuk negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu pada hari ini kegiatan diseminasi ini tujuannya hanya satu, bagaimana bisa mensosialisasikan bagaimana kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Jadi kalau pewarganegaraan ini maksudnya bagaimana tata cara nanti untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Di Kementerian Hukum dan HAM, di Administrasi Hukum Umum, ini ada layanan terkait dengan itu. Nanti namanya layanan kewarganegaraan. Layanan-layanan ini nanti ada template-templatenya. Jadi nanti secara singkat saja nanti akan disampaikan. Karena semua yang disampaikan ini ada di buku, tapi yang jadi permasalahan sebenarnya yang di buku itu bagaimana mengimplementasikannya. Ya. Diklik nanti akan ketemu semua layanan-layanan yang diharapkan. Nanti di video durasi 2 menit itu akan terlihat jelas. Selanjutnya, nah apa di sana yang akan kita lihat, apa yang akan kita isi ini di sini nanti. Ya, nanti akan dibagikan, tapi lebih jelasnya nanti, ya, lebih jelas nanti di aplikasi yang durasi 2 menit. Saya mau yang baru itu dimunculkan supaya Bapak Ibu ini tahu. Kalau yang ini kan sudah lama, 2006 ya. Nomor 12 2006 Undang-Undang Kewarganegaraan. Nah, ini saya mau yang baru ini. Seperti apa? PP 21 tahun 2022. PP 21 2022 ini baru kemarin diundangkan Bapak Ibu, tanggal 31 Mei. Sudah adakah yang dapat kita semua ini? Belum ya? Nah, ini kesempatan, saya senang sekali. Ini hanya ada 2 pasal. Pasal 1 itu terkait apa saja yang dirubah dari PP sebelumnya. PP sebelumnya nomor 2 tahun berapa? Nah, 2007, udah lama sekali. 2. Di pasal 1 itu di sana ada 16 item yang mendapat sentuhan perubahan. Ya, nanti kita akan share ke Bapak Ibu semua. Kalau pasal 2-nya, ya memang pasal 2-nya ya nggak ada isinya, nyatakan. Kalau dia perubahan, hanya ada 2 pasal. Ini sedikit juga saya share sama teman-teman di kecamatan, karena saya yakin bergelut juga dengan apa? Peraturan-peraturan desa, ya. Peraturan-peraturan desa ini juga seharusnya harus diharmonisasi Bapak Ibu. Di sini di pasal 41 ini, di sana disebutkan apa? Ini kan tahun 2006 ya. Saya bacakan ya. Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, nanti dibaca pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 2006 ya. Huruf C, huruf D, huruf D ini panjang sekali. Dan sebagaimana juga dimaksud dalam pasal 5 sebelum undang-undang ini, sebelum undang-undang 2006 ini, kan begitu ya.
dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia. Paling lambat 4 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Kan gitu ya? Paling lama 4 tahun. Berarti kalau 2006 maka ini sudah nggak bisa lagi kan? Karena paling lama 4 tahun. Berarti mestinya tahun 2010 yaitu sudah kadaluarsa dia. Kalau masuk 2011 sebetulnya nggak bisa lagi, ya kan? Paling lambat 4 tahun dihitung mulai pada saat diundangkan. Nah, kapan ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 diundangkan? 1 Agustus 2006. Berarti paling tidak 31 Juli 2010 ya harus didaftar. Nah, luar biasa. Karena pemerintah kita sangat care terhadap kewarganegaraan ini, karena ini hak konstitusional. Namanya saja hak konstitusional. Konstitusi. Konstitusi itu Undang-Undang Dasar 45. Hak tidak boleh diganggu-gugat, sehingga pemerintah kita melihat hal ini tidak boleh, tidak harus jelas. Setiap insan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini jelas kewarganegaraannya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Disdukcapil Provinsi Lampung, Samsul Bakri Esos, menyampaikan materi tentang layanan kependudukan bagi warga negara asing dan anak berkewarganegaraan ganda. Kementerian Hukum, layanan administrasi kependudukan bagi warga negara asing dan anak berkewargaan ganda. Oleh di sini, tadi sudah banyak juga dijelaskan oleh Pak Alfius terkait anak berkewargaan ganda ini. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait pelayanan administrasi kependudukan bagi warga negara asing. Yang pertama, dasar hukum pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia ini. Yang pertama itu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam arti ini tidak seluruh isi dari Undang-Undang Nomor 23 2006 itu dirubah, hanya sebagian saja. Maka dia ada perubahan-perubahan yang memang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 2018. Dalam hal ini kalau saya jelaskan secara rigid, ya secara umumnya saja bahwa persyaratannya ada di Perpres, untuk tindak lanjutnya, untuk prosedurnya itu ada di Permendagri. Sebagai eksekutor ini untuk pelaksanaan pelayanan, Pak, perlu kami sampaikan di sini, itu dilaksanakan oleh kabupaten kota. Jadi untuk provinsi itu hanya selaku monitoring, pelayanan, pembinaan, memberikan BIMTEK, dan kami ini provinsi merupakan perpanjangan tangan selaku wakil pemerintah pusat yang ada di provinsi. Pimpinan kami adalah Mendagri melalui Dirjen Dukcapil. Dan terkait administrasi kependudukan ini sebenarnya terkait fasilitasi orang asing, ini bukan hanya terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, dari tahun 77 zamannya Presiden Soeharto juga kita sudah diwajibkan untuk memfasilitasi terkait dokumen kependudukan orang asing. Karena yang pertama, tugas negara adalah melindungi seluruh masyarakatnya, seluruh penduduknya, dan kita juga selaku negara yang bertetangga kita harus sama pelayanan administrasi kependudukan yang kita
yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, negara luar, kita juga harus melakukan administrasi kependudukan juga yang seimbang. Jadi secara itu kita ada keseimbangan pelayanan oleh negara lain terhadap warga negara kita dan pelayanan yang diberikan oleh negara kita terhadap warga negara luar. Kalau kita melihat terkait administrasi kependudukan secara pengertian yang ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 itu adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Jadi di sini administrasi kependudukan itu merupakan kegiatan penataan yang pertama, penataan dan penertiban itu yang utama. Penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen. Nah, di sini penerbitan dokumen ini dan data kependudukan melalui apa? Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, di sini ada dua roh di sini. Dia selalu melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Setelah itu apa hasilnya? Hasilnya itu dikelola, yaitu pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Jadi ada 4 item di sini. Satu, dia pertama pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ini merupakan satu sistem. Maka kemarin ada perubahan struktur juga di Dirjen Dukcapil, itu antara Direktur Dapduk dan Capil itu digabung karena itu satu sistem. Cuman untuk di daerah ini masih terpisah, Pak. Jadi masih ada bidang Dapduk, dan pencatatan sipil. Dan hasilnya dari pengolahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ini, data tersebut akan dikelola melalui pengelolaan informasi kependudukan. Hasil informasi kependudukan itu untuk pelayanan publik. Nah, disinilah pelayanan publik kita. Jadi pelayanan publik sesuai dengan pasal 58 ayat 4 itu bahwa data kependudukan yang digunakan itu ada yang secara resmi adalah data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil. Jadi seluruh pengguna data itu sumbernya cuma satu. Maka kemarin kita selalu rapat dengan BPS, dengan stakeholder lain, dan Presiden juga sudah menginginkan agar Indonesia ini mempunyai satu data kependudukan. Nah, di sini karena selama ini pelaporan dari BPS data kependudukan kita beda, dari Dukcapil beda, dari BKKBN beda. Disinilah permintaan dari Bapak Presiden itu agar data kependudukan itu hanya satu data yang dikeluarkan, jangan berbeda-beda. Ini kenapa? Ini untuk dalam rangka pelayanan publik, untuk pengambilan suatu kebijakan. Nah, kalau datanya ini beda-beda dalam pengambilan kebijakan nanti juga berbeda-beda. Apa saja dalam pelayanan publik itu? Satu, untuk perencanaan pembangunan. Nah, di perencanaan pembangunan kita ambil contoh, misalnya terkait penanggulangan kemiskinan. Kalau data dulu, kalau ada program kemiskinan, maka tiap daerah itu memunculkan di situ tuh masyarakat miskin banyak keluar karena anggarannya pengen banyak kan gitu. Nah, di sini kadang-kadang semberautnya di sini. Begitu juga BKKBN, misalnya BKKBN dia punya program agar penduduk itu kalau perkembangannya itu sedikit menurun. Nah, kalau penduduk itu meningkat, apakah program dari BKKBN itu tidak berhasil dianggap? Begitu juga dengan sektor-sektor lain, ada kepentingan terhadap data kependudukan. Disinilah ingin disatukan. Selain pelayanan perencanaan pembangunan juga di sini ada untuk penentuan alokasi anggaran. Nah, data pendudukan itu untuk alokasi anggaran. Jumlah penduduk Provinsi Lampung 9 juta, maka dari kementerian dari ini akan menghasilkan anggaran sesuai dengan jumlah penduduk itu segini, sekian miliar akan diberikan, sekian triliun mungkin. Nah, itu untuk pengambil kebijakan untuk penentuan dana alokasi umum. Nah, begitu juga untuk penegakan demokrasi. Nah, di sini sering ada permasalahan dalam penegakan demokrasi. Misalnya dalam pemilihan umum, sering ada penggelembungan masalah data kependudukan sebelum adanya KTPL, Pak. Ini sering terjadi.
ada KTP yang ibaratnya KTP yang dulu ditandatangani oleh Pak Camat tuh ada banyak gitu beredar. Nah itu. Kemudian bicara lagi untuk pencegahan kriminal. Nah di sini akan masuk pencegahan kriminal ini terhadap dokumen kependudukan orang-orang asing. Nah terkadang di sini untuk penertiban itu kita perlu. Nah, izin, Pak, bicara masalah penduduk. Izin waktunya 5 menit lagi. Oh ya siap. Ini singkat ya. Iya. Oke, saya singkat lagi. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di Indonesia. Jadi penduduk itu WNI dan orang asing. Nah, di sini warga negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Orang asing adalah orang bukan Indonesia. Jadi dalam hal ini penduduk itu harus sama. Antara WNI dan WNA itu fasilitasi dalam pelayanan penduduk itulah sama. Kita ambil langsung ke sistem administrasi kependudukan kita, bahwa warga negara asing yang berdomisili di Indonesia berhak mendapatkan pelayanan yang sama dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perlindungan data pribadi dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan. Bagaimana orang asing itu dilayani selaku di dalam administrasi kependudukan. Jadi hak orang asing itu sama dengan warga negara Indonesia, harus dilayani dalam administrasi kependudukan. Nah, apa saja itu? Dia ada baik daya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Cuman jadi pertanyaan, orang asing yang mana? Nah itu, orang asing yang mana yang bisa dilayani? Kalau untuk kartu tanda penduduk, orang asing yang punya izin tinggal tetap. Nah, jadi orang asing yang tidak punya izin tinggal tetap itu tidak dapat dilayani untuk mendapatkan KTPL. Kalau dia izin terbatas itu hanya mendapatkan SKTT, surat keterangan tempat tinggal saja, dan berlakunya juga sesuai dengan izin terbatas tersebut. Begitu juga KTPL-nya. Nah, pencatatan sipil begitu juga. Kalau terkait peristiwa penting yang terkait pencatatan sipil, apabila seseorang asing itu adanya peristiwa pencatatan, misalnya kita ambil contoh dalam perjalanan dia melahirkan, nah dia tidak perlu ada kitas dan kitab. Kalau yang penting dia ada dokumen perjalanan dan dicatatkan di kantor catatan, bisa itu. Jadi semua pelayanan terhadap orang asing itu dilayani oleh di negara kita, asalkan dengan syarat-syarat yang kita salah satunya tadi bahwa. Sementara Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Imam Santoso Esos, pada gelaran desiminasi kali ini menyampaikan materi tentang layanan keimigrasian bagi warga negara asing dan anak berkewarganegaraan ganda. Tentang keimigrasian, begitu juga turunan daripada undang-undang ini terkait dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali warga negara RI. Kemudian ada PP nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011. Dan juga sudah disampaikan oleh Bapak Kadif Yankum tadi bahwasannya tanggal 31 Mei 2022 di mana Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi juga sudah menandatangani dan mensahkan terkait dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 di mana ini merupakan perubahan daripada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007. Selain itu turunan dari peraturan pemerintah ini juga ada yang namanya peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor sekian-sekian sebagaimana di layar, kemudian juga Permenkumham lainnya. Sebelum jauh kepada layanan keimigrasian terkait dengan
orang asing dan anak berkeluarga negara-negara terbatas, tentunya saya ingin menyampaikan pengertian-pengertian di mana pengertian keimigrasian itu adalah hal ihwal, ya, tentunya segala hal mengenai tentunya hal ihwal lalu lintas. Lalu lintas di sini bukan berarti lalu lintas yang ada di jalan seperti yang kita ketahui bersama, di mana lalu lintas ini adalah orang. Orang di sini adalah baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang masuk ataupun keluar wilayah Republik Indonesia. Kemudian terkait dengan pengawasan dan serta keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di negara kita, di wilayah kita. Kemudian saya ingin menyampaikan pengertian terkait dengan kewarganegaraan, di mana kewarganegaraan ini adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Tentunya perlu kami sampaikan bahwa imigrasi ini mempunyai core bisnis, yaitu bisnis inti, di mana bisnis inti ini imigrasi mempunyai tugas. Tugas imigrasi adalah memberikan pelayanan kepada publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa saja pelayanan keimigrasian yang diberikan kepada masyarakat? Tentunya selain masyarakat WNI kita sendiri, warga kita sendiri, rakyat kita sendiri juga melayani terkait dengan orang asing. Tentunya sebagaimana tugas imigrasi adalah penerbitan paspor, ini adalah pelayanan. Kemudian juga pemberian izin tinggal kepada orang asing yang berada di Indonesia. Selain itu juga pelayanan imigrasi yang berada di tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi ini ada tempat pemeriksaan di bandar udara, ada tempat pemeriksaan imigrasi di pelabuhan laut, dan tempat pemeriksaan imigrasi di perbatasan. Jadi boleh dibilang bahwa imigrasi adalah penjaga daripada pintu gerbang negara, karena dari situlah orang berlalu lintas, baik warga negara Indonesia ataupun orang asing, untuk melintas baik masuk ataupun keluar dari wilayah Indonesia. Nah, selain daripada tugas itu, tentunya imigrasi juga mempunyai fungsi. Selain pelayanan masyarakat tadi adalah fasilitator pembangunan ekonomi nasional, penegakan hukum, dan keamanan. Saya kembalikan lagi bahwa tugas daripada imigrasi itu selain pelayanan publik juga melakukan penegakan hukum, di mana penegakan hukum keimigrasian ini bisa melalui pro justisia, ya, proses pengadilan sampai pengadilan, kemudian juga ada yang namanya proses tindakan administratif keimigrasian, di mana ini semua adalah dalam rangka untuk tegaknya kedaulatan negara. Kemudian imigrasi itu mempunyai yang namanya prinsip selective policy, di mana selective policy ini hanya warga negara asing yang bermanfaat saja yang boleh masuk ke wilayah Indonesia, dan tentunya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bapak Ibu sekalian, berbicara terkait dengan kewarganegaraan, tentunya kita harus mengetahui apa yang disebut warga negara Indonesia ataupun warga negara lain. Tapi saya tidak menjelaskan terkait dengan lebih banyak kepada warga negara Indonesia sendiri. Apa yang disebut dengan warga negara Indonesia, tentunya kita ketahui bahwa
warga negara Indonesia itu berarti adalah bukan daripada warga negara asing. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, bahwasannya yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Ya, sejak kelahirannya tentunya orang tuanya Indonesia, ibunya Indonesia asli, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Ini yang disebut warga negara Indonesia asli. Dan yang dimaksud dengan selain itu warga negara Indonesia ini juga orang-orang bangsa lain, tentunya yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Contohnya seperti yang juga disampaikan oleh Pak Arif Yankub di sini adalah anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Maksudnya di sini terbatas adalah di mana ketika anak ini 18 tahun atau sudah menikah, mereka harus memilih, menyatakan memilih apakah memilih kewarganegaraan Indonesia ataupun memilih kewarganegaraan lain mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Jadi terkait dengan anak berkewarganegaraan ganda terbatas juga sudah disampaikan oleh Pak Arif Yankub tadi, sebagai subjeknya adalah di mana pasal 4 huruf C, D, L dan pasal 5 Undang-Undang tahun 2006. Ya mungkin secara rinci mungkin saya sampaikan di pasal 4C, subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas yaitu ayah yang berkewarganegaraan Indonesia, kemudian ibunya warga negara asing. Ini bisa menjadi subjek daripada ABG ini. Kemudian di pasal 4D, ayah yang warga negara asing, ibunya warga negara Indonesia. Kemudian anak luar kawin, ibu warga negara asing dan diakui oleh ayahnya WNI, ini juga sebagai subjek daripada anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Kemudian di pasal 4L, anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia, di luar negeri, yang menganut asas ius soli dari ayah ibu daripada warga negara Indonesia. Kemudian pasal 5 ayat 1, anak luar kawin, ibunya warga negara Indonesia dan diakui oleh ayahnya warga negara asing. Kemudian di pasal 5 ayat 2, anak warga negara Indonesia di bawah usia 5 tahun diangkat atau diadopsi oleh warga negara asing. Apa saja sih kewajiban daripada anak-anak yang menjadi subjek anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas ini? Tentunya kewajiban ini sebagaimana diatur oleh aturan atau undang-undang kita atau ketentuan-ketentuan peraturan, bahwa yang pertama adalah wajib didaftarkan oleh orang tuanya atau walinya ke kantor imigrasi atau perwakilan RI di luar negeri. Ini wajib, kewajiban anak dari subjek ABG. Kemudian menggunakan satu dokumen perjalanan, maksudnya paspor, apabila keluar wilayah Indonesia, keluar dan masuk wilayah Indonesia. Misalkan pada saat anak ini melakukan perjalanan ke luar negeri, tentunya mereka harus menggunakan paspor. Ketika keluar ini, dia menggunakan paspor asingnya. Nah, ketika dia akan kembali ke wilayah Indonesia, tentunya dia harus menggunakan paspor sebagaimana paspor ketika mereka keluar dari wilayah Indonesia. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena
subjek daripada anak berkeluarga negara ganda terbatas ini, selain dia menggunakan paspor asing mungkin mengikuti orang tuanya, ya, juga bisa memperoleh daripada paspor Indonesia. Jadi ketika dia melakukan perjalanan keluar negeri, itu harus menggunakan satu paspor yang sama ketika mereka atau anak tersebut melakukan perjalanan kembali ke wilayah Indonesia. Itu maksudnya. Kemudian kewajiban ketiga adalah memilih salah satu kewarganegaraan apabila telah sampai batas waktu usia memilih. Batas waktu usianya tadi adalah 18 tahun atau sudah menikah. Nah, ini adalah kewajiban daripada anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Itu sebagaimana dasarnya adalah pertama pasal 59 PP nomor 2 tahun 2007, Permenkumham nomor 22 tahun 2012, dan surat edaran Direktorat Jenderal Imigrasi nomor IMI 1977.GR.01.05 tahun 2012. Apa saja sih persyaratan pendaftaran bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas? Tentunya persyaratan sebagaimana ketentuan atau aturan yang sudah ditentukan, tentunya permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian harus melampirkan akte kelahiran anak itu sendiri. Kemudian akte perkawinan atau buku nikah atau akte perceraian orang tua. Kemudian paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki, ya. Kemudian juga paspor kebangsaan ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaan asing. Kemudian setelah itu adalah pasfoto anak terbaru berwarna 4x6 sebanyak 4 lembar. Tentunya persyaratan ini disampaikan ke kantor imigrasi untuk diberikan afidavit. Nah, setelah mereka mendapatkan afidavit, surat tentang sebagai anak subjek daripada anak berkewarganegaraan ganda terbatas ini, tentunya mereka mendapatkan fasilitas. Setelah mendaftarkan afidavit ke kantor-kantor imigrasi, ya, mereka mendapatkan fasilitas. Apa saja sih fasilitas yang mereka dapatkan? Tentunya pembebasan dari kewajiban memiliki visa. Kegiatan diseminasi ini berlangsung tertib dan mendapat antusias peserta, di mana peserta terdiri dari pegawai kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, kantor imigrasi di Provinsi Lampung, kantor Disdukcapil Provinsi Lampung, kantor Disdukcapil Kota Bandar Lampung, kantor Disdukcapil Kabupaten Pesawaran, kantor Disdukcapil Kabupaten Pringsewu, kantor Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, dan kantor Disdukcapil Kota Metro, serta perwakilan dari media online, cetak, elektronik, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan di Kota Bandar Lampung. Kewarganegaraan ganda itu resmi mulai sahnya itu anak itu dinyatakan sebagai ABG itu kapan? Apakah sejak lahir atau yang sesuai pasal 45 segala macam itu? Ataukah ketika dia punya paspor asing? Ataukah ketika dia dilaporkan, diregistrasikan sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas? Kemudian yang kedua, tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Kabid Perizinan bahwa yang tidak memilih itu defaultnya jadi asing. Mohon diperjelas lagi, Pak. Kemudian yang ketiga, di PP baru ini 21/2022 yang pasal 3A dan 67A tadi, apakah itu subjeknya
termasuk ke ABG juga, bahwa si ABG itu harus ngurus kewarganegaraan juga, karena kan kalau dari undang-undang batasnya adalah usia di 18 tahun atau sudah menikah. Nah, kok ini di PP ini kena di 2024 juga. Jadi mana ini batas yang mesti diikutin? Kemudian keempat, di wilayah kerja kami ini ada satu WNA yang lagi berminat jadi WNI. Nah, misal nanti lolos jadi WNI, apakah anak-anaknya nanti otomatis full WNI juga atau harus ikut prosedur jadi ngurus kewarganegaraan juga? Oke, sekian. Baik, terima kasih Bapak Satria. Kemudian pertanyaan terkait dengan anak berkewarganegaraan ganda. Di situ dijelaskan tadi terkait dengan kewarisan, ya. Ketika dia menyatakan sebagai dua warga negara, maka hak warisnya dibatalkan. Itu konsekuensinya dengan hukum dan HAM sendiri sebagai hak konstitusi di sini seperti apa? Mohon dijelaskan sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini ada dua pertanyaan. Saya pikir kita harus jelas dulu melihat ada yang namanya isoli, ada yang namanya isaminis. Kalau soli itu kan berdasarkan tempat. Kalau ternyata pada saat dia dilahirkan di sana negara itu menganut isoli, maka dia sudah punya kewarganegaraan di sana. Ibunya juga atau bapaknya warga negara Indonesia, maka jelas apabila bapak atau mamanya salah seorang warga negara Indonesia, maka itu anak menganut apa? Ada kewarganegaraan warga negara Indonesia. Ya, tapi batasannya kan sudah jelas. Nah, ini yang memang harus kita lihat kapan. Tentu kita lihat historikalnya seperti apa. Yang pasti apabila salah seorang bapak atau mamanya warga negara Indonesia, maka bisa menjadi warga negara Indonesia. Ada persyaratan-persyaratan yang harus diikuti. Ya, jadi pada saat dia dilahirkan di tempat atau negara yang menganut asas usuli berdasarkan tempat, maka di sana juga punya kewarganegaraan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, mungkin nanti tolong ditambahin juga teman-teman dari imigrasi. Yang berikutnya masalah hak waris. Ya, harus jelas memang status kewarganegaraannya. Tadi sudah dijelaskan oleh dari imigrasi bahwa masalah hak waris itu kan sudah jelas ada aturan hak waris kan. Siapa yang akan mendapatkan itu? Jelas diklirkan dulu kewarganegaraannya. Harus warga negara Indonesia. Itu clear. Harus memilih. Kalau tidak, ya nggak bisa. Nah, tentu ketentuan-ketentuan untuk hak waris sudah jelas. Nah, tentu ada banyak hal barangkali yang perlu dicermati. Ya, tapi satu poin bahwa untuk memiliki hak waris itu tidak boleh tidak, harus clear dulu kewarganegaranya, harus warga negara Indonesia. Artinya tidak ada warga negara lain yang bisa memiliki, ya tidak ada. Jadi harus jelas untuk warga negara Indonesia. Nah, seperti itu barangkali tidak panjang lebar saya jelaskan terkait itu, tapi intinya adalah tetap warga negara Indonesia. Dialihkan dulu statusnya, ya, jadi warga negara Indonesia. Nggak bisa berandai-andai. Nah, mungkin terkait ini pada saat kapan nanti kita juga cari historisnya seperti apa Mas Satria, ya. Nah, barangkali terkait ini itu saja. Jadi tidak begitu jelimet sebenarnya kalau kita tahu historikalnya seperti apa. Mungkin secara umum kita sampaikan sekarang. Nanti lebih clearnya mungkin bisa juga datang ke kan dekat ini imigrasi kan ada juga, saya tanya ke kita nanti. Tapi kalau misalnya pada saat ini juga merupakan representasi dari pertanyaan Bapak Ibu semua, maka kami tegaskan sekali lagi bahwa pada saat kapan dia menjadi anak berkewarganegaraan ganda, maka pada saat itu kita lihat di negara mana dia dilahirkan, dia ada iusoli di sana berdasarkan tempat,
Kemudian kalau sanguinis kan berdasarkan darah ataupun keturunannya. Bapak mamanya warga negara Indonesia salah satu, maka jelas di sana nggak ada dua, keluarga harus clear dan harus dinyatakan memilih. David Sihotang, Radar Lampung TV, melaporkan.